Nah ini seperti ini. Kemudian kita pindah gigi. Oke, kita masukin giginya lagi. Dengar suaranya? Dengar enggak? Oke, kalau nggak dengar kita coba sekali lagi ya teman-teman. Ini gigi 1. Kemudian kita masuk gigi 2. Tuh. Dengar nggak? Kalau nggak kedengaran coba saya dekatin. Nah, seperti itu untuk suara yang... Halo guys, welcome back di channel Om Ewa. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini ada lagi permasalahan si HBR 1001R. Nah, di segmen ini kita akan problem solve lagi si HBR 1001R. Nah, HBR 1001R ini adalah RC yang mitos dan konon katanya RC kutukan nih teman-teman. Jadi banyak banget problem solve yang harus kita beresin, banyak banget PR yang harus kita beresin juga nih teman-teman. RC ini memang digadang-gadang RC yang good look tampilan, RC yang cakep, bener. Cuma dalemannya, kalau kalian belum punya itu kan kalian belum ngerasain ya. Kalau kalian sudah punya itu, banyak banget PR-nya teman-teman. Saya nggak bohong, saya nggak macam-macam karena HBR ini saya juga owner HBR 1001R. Dan di video ini saya akan mengasih tahu buat teman-teman yang punya RC ini, kita akan problem solve si kutukan HBR 1001R gearbox. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini gearbox HBR 1001R itu rontok nih teman-teman. Jadi nggak trailing berat, hanya trailing di jalanan dan kita main-main biasa, bukan main off-road. Ingat ya, bukan main off-road. Kita pindah shifter aja itu sudah krok, suara kodok ngorek itu sudah terdengar di gearbox dan roda sudah tidak mau nyangkut lagi. Kita masukin gigi sama nih teman-teman. Untuk gigi yang gigi 1 itu masih soft lah, masih bisa nyangkut lah. Untuk gigi gear 2 itu sudah krok kayak gejala gearbox itu tidak nyangkut ke shifternya. Jadi kayak shifternya itu longgar dan kuncinya tuh belum nyangkut nih teman-teman. Seperti itu gejalanya. Karena apa? Karena ketika ada suara itu tenaga tuh langsung kempos. Motor sudah bunyi tapi motor itu tidak bisa menggerakkan roda. Ya bisa gerakin roda tetapi tenaganya itu kempos nih teman-teman. Nah, sebelum kejadian ini ternyata banyak juga teman-teman yang memiliki permasalahan yang sama tentang kutukan si HBR 1001R gearbox. Entah kenapa kutukan itu menyertai semua RC HBR 1001R, hampir semua RC nih teman-teman. Jadi kebanyakan problemnya itu yang sudah di solve, yang sudah bawaan lahir itu cacat, kita sudah perbaiki semua, kita sudah selesaikan PR-PR-nya, dari kopel yang nggak bisa diganti, dari yang shock yang keras, dari yang banyak banget teman-teman, dari yang gearbox yang oblak gitu ya, dari servo shifter yang langsung ambrol gitu kan. Kalau kalian punya RC ini kalian sudah mesti tahu dan paham bener. Tapi kalau yang kalian belum punya, yang baru mau beli RC ini, kalian mending dengerin saran-saran dari pengguna RC HBR 1001 ini. Saya tidak di-endorse, saya tidak apa, saya ini pengguna HBR 1001 dan ini kejadian juga nih teman-teman. Jadi di problem kali ini adalah gearbox yang nyangkut. Nanti akan saya tunjukin suaranya. Saya akan dengarkan ke kalian semua suara satu gearbox yang ambrol. Oke teman-teman, untuk permasalahan gearbox yang ambrol itu ada dua problem solve yang kita bisa benerin. Yang pertama, jika shifternya itu yang bermasalah dan shifternya itu pengunci yang gerak itu ya teman-teman. Aku lupa namanya, nanti saya sertakan fotonya di sini ya. Saya sertakan fotonya. Itu nanti masih bagus, bisa diselamatkan. Kita bisa akali gimana nanti agar gearboxnya itu bisa nyangkut dan bisa firm. Tetapi kalau shifternya itu sudah rusak, yang gerak loh ya, itu ya mau nggak mau memang harus beli. Tetapi itu nggak ada part yang jual ya, kecuali partnya Traxxas yang harganya 250.000. Worth it nggak sih? Untuk barang sekecil itu dan part nilon. Kalau yang di Traxxas part nilon, kalau yang di HBR saya nggak tahu. Sepertinya partnya terbuat dari plastik, sama seperti part dari bumpernya ini, plastik nih teman-teman, bukan nilon.
kalau partnya itu terbuat dari nilon seperti Traxxas, saya yakin itu bakalan kuat. Tapi kalau partnya itu plastik dan dia bermusuhan dengan metal gear, ya ambrol juga nanti bakalan. Nah, permasalahannya, problem solve-nya ada dua. Yang pertama, jika itu masih bagus, kalian bisa problem solve. Kalau itu sudah tidak bagus, mau tidak mau kalian harus ganti gearbox SI 1 set, atau kalian beli partnya Traxxas untuk shifternya itu seharga 230 atau 250 ribuan. Worth it nggak? Kembali lagi ke sampean ya, karena RC ini banyak PR. Nah, kalau solusi yang kedua, kalian langsung up aja si gearboxnya ini ke gearboxnya si Traxxas aja deh. Nggak usah ambil lama, nggak usah ambil pusing, langsung up aja, ganti. Bisa KPNP, bisa, punyanya Traxxas TRX 4 ya, yang sudah dual speed juga. Nanti linknya mungkin saya cantumin kalau kalian komen. Kalau nggak kalian komen, nggak tak cantumin. Kenapa ya? Karena nggak di endorse. Kalian komen, nanti tak cantumin linknya untuk teman-teman buat pembelian gearbox si Traxxas. Bisa PNP, bisa, asalkan beli satu paket AC. Ingat teman-teman, untuk gearbox Traxxas yang mau masuk ke HBR itu pembeliannya harus sepaket dengan mon motornya. Jadi nggak bisa gearbox saja dengan mon motor dikawinkan dari HBR, karena berbeda ya teman-teman. Jadi mon motornya HBR itu sama gearboxnya HBR bisa satu paket, itu bisa cocok. Kalau diganti gearboxnya saja, diganti punyanya Traxxas dan yang monnya masih punyanya HBR, itu nggak bisa masuk karena bentukannya beda. Kecuali kalau kalian itu belinya satu paket, gearboxnya Traxxas, mon motornya Traxxas, bisa masuk ke skid plate-nya HBR. Bisa, kalian harus belinya satu paket dan harganya sekitar gearboxnya saja itu 450 sampai 500 ribu untuk punyanya Traxxas yang masih casing plastik tapi gear metal. Tapi untuk yang full metal dari Traxxas itu 1.100.000-an sekian atau 1 jutaan lah. Dan mon motornya untuk yang metal punyanya Traxxas itu seharga 250 ribuan nih teman-teman. Worth it enggak untuk HBR yang harganya 2.850.000, gantinya gearbox yang sangat vital. Dipikir apakah RC ini layak buat kalian pemula ya? Tentunya ya. Pasti kalau kalian pemula itu pengennya tuh yang bakoh. Aku tahu kalian maunya tuh yang looknya bagus, yang bakoh. Tapi kalau kalian dapat ini looknya dapat bagus, bakohnya belakangan. Oke teman-teman, gak usah lama-lama, kita langsung simak cara fixingnya gimana. Simak terus di channel ini, jangan lupa di like dan subscribe. Yang belum like jangan nonton, di like dulu ya. Yang belum subscribe saya tungguin 1 sampai 5 deh, 1 2 3 4 5 di subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tahu notifikasi nanti ada uploadan apa untuk tips dan trik RC 1/10 atau RC 1/12 yang lainnya. Oke, see you. Oke, langsung simak penjelasannya dan kita simak problem solve-nya secara dekat ya, biar view-nya lebih enak, kalian bisa mengikuti dengan mudah. Oke, langsung saja, check it out. Oke teman-teman, ini view-nya ya teman-teman. Jadi saya akan tunjukkan terlebih dahulu apakah suaranya sesyahdu itu. Kalian mendengarkan suara ini pasti 1.500.000 nih, kaget. Karena kalau memang lebih rekomennya tuh harus diganti dengan partnya si Traxxas yang gearbox full metal ya. Gearboxnya sendiri 1.100.000-an ditambah lagi mon motornya itu 250-an lah, anggap saja 1,5 atau 1,3 lah. Nah ini teman-teman, ini posisi RC nyala. Kemudian kita akan lepas dulu electrical realistic lampnya ya. Nah kalian bisa lihat nanti shifternya ini. Nah yang sering bermasalah itu biasanya tuh shifter ini teman-teman, biasanya tuh lepas, tapi ini tidak lepas. Ini hanya terdengar suara yang mungkin syahdu. Oke, kita coba ya teman-teman, kita akan coba nyalakan, kita coba tarik tuas gas. Nah ini seperti ini. Kemudian kita pindah gigi. Oke, kita masukin giginya lagi. Dengar suaranya? Dengar enggak? Oke, kalau nggak dengar kita coba sekali lagi ya teman-teman. Ini gigi 1, kemudian kita masuk gigi 2. Tuh, dengar nggak? Kalau nggak kedengaran coba saya dekatin ya smartphone-nya ya, HP-nya ya.
Nah, seperti itu untuk suara yang amat syahdu, yang suara membangunkan kita kalau ini harus ragat lagi. Nah, untuk shifternya sih aman teman-teman, karena ini sudah saya ganti dengan full metal untuk Y shifternya ya. Tetapi ketika masuk gear, wah, sekali lagi, nggak tega, kalau kalian sudah dengar suara kayak gini, mending jangan dilanjutin, karena menghindari kerontokan dan kefatalan gear yang lain ya. Kalau misalnya bisa diselamatkan kan ya sudah, kalian harusnya berhenti mabar dan waktunya kalian beresin dulu sebelum kalian melanjutkan mabar. Nah teman-teman, kita akan cek dan kita akan lihat apa ya yang rontok di gearbox ini ya teman-teman. Kita akan buka terlebih dahulu dan ini saya akan tim slap ya. Teman-teman, ini gearboxnya dan kita bersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa grease yang masih tertempel di spur gearnya ya. Banyak banget nih grease-nya yang saya kasih nih. Karena ya ini spur gearnya sudah metal. Ini udah metal teman-teman. Jadi ini upgrade-annya si Traxxas juga. Spur gear metal. Spur gear bawaannya masih, cuma ya jaga-jaga aja ya, banyak PR juga kan, spur gear masih plastik, harus ganti gitu. Harga spur gearnya untuk si Traxxas sendiri kan ya 180 ribuan. Oke teman-teman, untuk HBR seperti itu dan kita akan coba cek ya. Kita akan bongkar dulu gearboxnya ini teman-teman. Oke, kita akan bongkar. Shifternya mana shifternya? Ini ya, ini yang bermasalah ya. Berarti kita tidak perlu bongkar bagian depan, kita perlu bongkar di bagian sini, gearnya aja. Oke, kita bongkar terlebih dahulu. Ini kita singkirkan. Ini kalau pakai dongkrak yang elektrik enak tuh, bisa nyingkirin secara bersamaan. Kalau dongkraknya aduh independen kayak gini agak kerepotan nih. Oke teman-teman, kalau bongkar-bongkar gear sebaiknya kasih wadah ya. Agar apa? Agar part-part yang ada di dalam gear itu tidak tercacar ya. Kita akan bongkar untuk gearbox bagian depan. Untuk gearbox yang bagian belakang di bagian transfer case, ini kan gearbox terbagi jadi dua. Ini transfer case-nya di sini. Ini tidak ada perubahan rasio gear di sini. Ini ya, tidak ada perubahan rasio gear. Terus ini yang gearboxnya ada di dalam sini, di sambungannya daripada si spur gear ya. Saya tim lapse aja ya teman-teman. Teman-teman, ini penampakan di gearnya ya. Kalau dilihat itu gear yang kan tadi yang bermasalah kan gear yang maju ya, yang ke sana ya, yang kedorong ya. Ya kan berarti kan gear yang situ ya yang bermasalah ya teman-teman. Nah, itu berarti gearnya itu kurang mepet ya. Oh ya, yang saya tadi tunjukin yang ini teman-teman. Ini kita cek terlebih dahulu apakah giginya itu masih normal. Kalau masih normal, masih bisa kita selamatkan. Oh, ada gejala sudah mau somplak nih teman-teman. Nih lihat. Iya, nih. Saya zoom. Nih. Kemakan nih. Nih kelihatan ya teman-teman. Kalau sini kemakan, berarti sisi sini juga. Karena kan muternya gini. Tak gitu ya, kemakan ya. Nih. Ini kalau teman-teman biasanya dipaksain, ini lebih parah lagi nih nanti hasilnya lebih parah lagi nanti gejalanya, bisa meleot atau rusak, bahkan bisa rusak ini
Nah, yang susah tuh jual ini nih teman-teman. Untuk part HBR tuh nggak ada yang jual, adanya jualnya punya Traxxas yang bahannya nilon. Kalau ini benar-benar pure plastik. Nih, kalau saya mau buktiin ini nilon atau plastik. Kalau nilon itu kan ada kayak serat-seratnya, tapi kalau plastik itu kayak ada cetakan yang kayak dicor dari bahan plastik itu loh teman-teman. Jadi kayak ada cetakan yang nantinya tuh digunting gitu loh. Apa sih kayak gimana sih? Kalau plastik itu kan kayak part-part Tamiya itu kan kalau mau mod itu plastik kan dipotongin gitu ya. Ada kerangkanya ya. Nah, ini tuh ada. Nih. Kalau nilon itu cor-coran kayak gini, ini plastik nih, nilon plastik. Kemudian ini ada sambungan-sambungan. Nih teman-teman. Ini tuh kayak pengaitnya waktu sebelum dipotong gitu ya. Itu plastik. Ini plastik, ini benar-benar pure plastik. Dan ini kalau dibuat dari CNC, saya pernah coba untuk membuat part seperti ini yang CNC itu dari duralium itu susah banget teman-teman. Susahnya apa? Susahnya itu kita fitting daripada barang ini ya. Ini perlu dibubut atau di CNC 3 sisi menurut saya. Sisi depan sini, kemudian sisi samping sini, sama ikut sisi dalam. Wah, ini susah banget nih teman-teman. Kalau bikin kayak gini tuh bisa mahal nanti kalau partnya ini dijual. Mahal nanti juga nggak laku juga. Kalau dibubut itu mesin bubutnya itu susah. Susahnya itu kalau kita bikin dari bubut tuh ya kayak gitu teman-teman. Desainnya sama bubut berapa lapis? 2 lapis, 3 lapis, 1, 2 sama sini bubut, 3 sama bubut bagian dalam juga. Susah nih teman-teman. Susah. Oke, kita akan beresin ya. Untuk gearnya kita akan ambil dulu gear yang paling dalam. Nah, ini teman-teman, untuk grease-nya itu sudah banyak yang menepi ya, karena memang sifat grease kan kalau dia kena apa namanya, kena RPM tinggi, dia akan nyiprat ke sisi-sisi samping-samping. Jadi dia kurang begitu efektif untuk melumasi nih menurutku teman-teman. Jadi lebih cocok memang kalau aku sih pakainya oli. Tapi kalau pakai part plastik ini, oli bikin case plastiknya itu cepat rusak karena teroksidasi nanti itu partnya. Nah, kita akan tambahi ring aja ya teman-teman. Jadi di sini ini kan permasalahannya kan, nah ini kan shifternya gini nih teman-teman. Jadi sistem kerjanya kan kayak gini sistem kerjanya. Mana shifternya? Oke, ini tak tunjukin teman-teman. Jadi sistemnya dan permasalahannya sebenarnya kayak gini. Ini saya pasangkan ke posisinya semula dulu ya teman-teman. Susah amat. Oke, begitu masuk, ini saya akan pasangkan shifternya. Nah, oh salah, yang ini salah, pantas gak mau masuk. Oke, yuk masuk. Nah sistem kerja kan seperti ini teman-teman. Jadi dia bisa berpindah. Sebentar, kesalahan teknis. Jadi dia bisa berpindah gigi ketika tuas ini kan didorong. Nah, ketika tuas ini didorong, yang tadinya dia nyangkut sama gear yang besar, gear ini kan gear besar, dia akan terlepas sangkutnya. Nah, ini jadi netral. Kemudian dia akan menyambung ke gear yang sebelahnya ini. Kedorong sini nih teman-teman, klek gini. Nah, dia akan nyangkut ya, kayak gini nih sistem kerjanya. Ketika kita pindah gear, dia akan dorong ke sebelah sisinya lagi, gini. Ini yang muter gearnya ya, karena di sini ada namanya bearing. Oke, ini bearingnya saya pasangkan terlebih dahulu. Nah, gear di sini kan berputar bebas nih gearnya. Dia ikut putaran dari spur gear ya. Terusan dari spur gear dia akan berputar. Ketika ini berputar, dia akan nyambung
kita dorong tuasnya, dia akan nyambung, maka shaft juga akan ikut berputar. Nih. Ketika ini pindah, nah dia tuh shaftnya itu ikut berhenti. Nah gear sini juga ikut berputar, dia berputar oleh spur gear. Ketika dia masuk gear sini, nah dia akan berputar juga nih teman-teman, memutar as sini gitu, putar. Nah permasalahannya di HBR ini, shifternya itu gini, dia tuh terlalu ke belakang gini teman-teman. Jadi posisinya ini tuh jauh banget. Sorry, lepas. Posisinya tuh ini jauh banget. Nah ini udah masuk gini, ini belum masuk nih teman-teman. Posisinya kayak gini. Tadi kan udah shifter udah kedorong seperti ini ya. Nah kedorong seperti ini ya, tapi belum masuk. Nah kalau kita ganjal di sini dengan satu ring, biar dia lebih mepet ke depan, biar dia tidak terdorong oblak kayak gini. Nah ini kemungkinan besar ini oblak kayak gini teman-teman, gearnya ada gerak bebas. Kita kasih ring aja di sini. Ring dengan ketebalan berapa mili nih? Kita cek dulu ya. Ring dengan ketebalan diameter 5 mili cuy, 5 mili, ring 5 mili. Kita harus cari dulu ring yang tebalnya 5 mili. Nah sama, ini juga 5 mili. Ring yang punya, bukan tebal ya, ring yang punya lubang 5 mili nih teman-teman, untuk mengganjal gearbox ini biar gearboxnya ini mepet ke depan, tidak gerak ke belakang, jadi bisa terjangkau oleh shifter. Oke, harusnya sih gitu teman-teman, karena tadi permasalahannya adalah ketika dia didorong seperti ini, gear itu tidak mau nyangkut. Nah kemungkinan besar dia oblaknya seperti ini. Dan ini ada gejala juga cowaan ya, berarti dia nyangkutnya sedikit nih teman-teman, tadi segini doang, dak gitu. Oke, kita akan cari ring dulu. Oke teman-teman, saya sudah menemukan ring yang pas nih teman-teman. Jadi saya kasih tahu lagi permasalahannya teman-teman. Problem solve. Oh enggak problem solve. Ini permasalahan kenapa gearnya ini bisa gerak bebas, karena masih ada ruang space sebanyak beberapa mili nih teman-teman. Coba kita cek ya. Ini kan harusnya ada bearing di dalam, tuh ada bearing. Kita akan ambil dulu bearingnya. Kita cari tahu sama-sama teman-teman, permasalahannya kenapa dia itu nggak mau nyangkut ya. Karena ini cacat pabrik. Bisa jadi ini cacat pabrik teman-teman. Nih, ini sudah masuk. Nah ini teman-teman, ini posisi shifternya ini, dan ini gear posisi mentok ya, mentok ke depan nih teman-teman. Wah ini juga sering lepas nih bearing gearnya HBR tuh longgar dari gearboxnya ya. Nih ini kan ada bearingnya teman-teman, jadi bearingnya ini pun sering lepas nih. HBR ini yang bilang HBR bagus tuh kalian harus lihat video ini sebelum kalian ngomong. Jengkel ya saya itu kalau ngasih tahu yang bener tuh diprotes, itu kan kadang jengkel. Udah dikasih tahu harusnya terima kasih kayak gimana, kayak mencerahkan gitu. Saya tuh kasih tahu cacatnya HBR tuh kayak gini. Ini cacat pabrik nih teman-teman. Lihat ya, ini kan harusnya mentok nih, dia kan mentok di sini ya. Ini mentok sama dogbone, yalah dogbone apalah ini shifternya ya. Ini mentok nih, ini mentok, dan ini harusnya diganjal sama bearing yang bagian belakang. Nah bearing bagian belakang kan harusnya papras ya, rata ya, kayak gini ya. Tapi ini ada sisa. Nah ini saya ratakan ya, nih ini kan harusnya rata. Nah ini rata ya, rata bearing ya. Coba kalian lihat nih teman-teman, ini ada celah, ini ada celah, ada gap. Dimana gap ini membuat
gear bisa gerak bebas maju mundur. Alah, ini kok melu ikut-ikutan. Nah ini kan harusnya dia di belakang. Nah gearnya ini masih ada selah sisa untuk gerak ke belakang, gerak maju gerak mundur nih teman-teman. Nah segini nih. Nah ini yang bikin shifter itu nggak mau nyangkut nih teman-teman. Ketika dia didorong dan dia posisinya nggak pas, masih dorong seperti ini, justru dia malah mendorong gear itu ke belakang. Nah dia nyangkutnya segini dok, kadang dia malah nggak nyangkut sama sekali nih teman-teman. Pergerakan shifter kan kadang dia nggak pol ya, dorongnya servo kan kadang nggak pol, dia segini tok. Nah loss akhirnya tuh, dorong servo kan segini tok nih teman-teman kadang. Nah kalau enggak dia nyangkutnya sedikit. Caranya gimana ya? Ini gapnya ini kita kasih ring. Nah ini gapnya, ini ada gap nih teman-teman. Ini udah rata nih, rata. Nah ini ada gap. Gapnya ini kasih ring dong. Ini bearingnya dari dalam tuh keluar. Nah gapnya segini teman-teman, ini rata ya. Tuh gapnya segini. Gap segini tuh bikin gear bisa maju mundur dan bisa merusak shifter. Nah ini yang kasih ring. Kita menggunakan ring dengan diameter lubang sama 5 mili. Diameter lubang 5 mili teman-teman. Tuh 5 mili. Dan ringnya ini lebar luar diameternya 9,6 atau 10 mili ya, 1 cm ya, 1 cm. Kemudian ketebalannya ini 0,5 mili, 0,5 cm, 0,5 mili ya, 0,5 mili ketebalannya. Nah kita akan isi gapnya ini. Gapnya ini nih, permasalahannya gapnya ini. Kita isi nih teman-teman. Nah pas, tuh, pas. Kita pasangkan kembali, rata teman-teman. Bisa mengisi celah lubang di hati, iya. Yeah. Bisa mengisi celah lubang di antara gear ya. Jadi nanti shifter itu mau masuk gigi tuh, giginya tuh fix, nggak gerak. Nah biasanya dia masuknya cuma segini tok nih teman-teman, separuh kayak gini nih. Harusnya dia bisanya masuk full ya, tapi kan shifter kadang-kadang dorongnya tuh cuma segini maksimal gitu. Nah ini problem solve juga. Kalau shifternya dorongnya cuma segini, harusnya dia dorongnya full mentok sampai habis. Takarannya sininya tuh habis nih. Takarannya adalah ini tuh mentok full habis kayak gini. Ini harusnya kayak gini, dia shifter dorongnya seperti ini teman-teman, baru bener. Kalau dorong maju dia ya mentok kayak gini, di sini harus masuk. Nah dia kayak gini. Oke teman-teman, kita akan coba pasang dan kita rakit ulang. Apakah ini sudah solve? Kita akan pasangkan nih teman-teman dengan penambahan ring. Perlu ditambah grease enggak? Kalau saya sih perlu, karena grease-nya ini kurang. Oke, saya akan tambahkan grease. Mumpung dibongkar ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah saya tambahin grease. Nanti kita cuci bagian luarnya aja. Yang penting ini sudah terlumasi dan ini masih ada bearingnya ya. Bearing sama ring. Mau ngomong ring aja baru bearing. Oke, kita masukin casingnya seperti ini. Ini bearingnya di sini ada ya. Biar nggak jatuh bearingnya yang di sini. Oke. Tinggal kita goyang-goyangin aja sambil kita putar-putar untuk menempatkan posisi gear sama shifter. Nah, pas, rapat. Oke teman-teman,
Pas rapat, kita coba cek ya. Tuh, harusnya work. Oke, kita baut dulu, kencangan dulu, dan kita coba ya. Harusnya ini udah work, harusnya ini udah solve. Sebenarnya cheatnya murah, cuma itu kalau tidak terlanjur shifter yang bulat tadi itu belum rusak. Kalau sudah rusak, yang alamat beli seperti itu. Apa sih namanya, drift shaft shifter atau apa, saya lupa teman-teman untuk nama bagian part itu. Kalau teman-teman ingat namanya nanti bisa komen di bawah ya, atau nanti saya cantumin aja namanya di bagian bawah video ini ya teman-teman. Saya lupa namanya teman-teman. Jadi itu part plastiknya si HBR. Kalau mau diganti partnya si Traxxas, rekomen banget, tapi harganya mahal, 250 itu teman-teman harganya teman-teman. Tapi satu paket dengan ininya, Y ya, shifter Y. Dan bahannya plastik, bukan plastik sih, plastik nilon. Kalau nilon itu jauh lebih ulet. Ulet tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Tidak mudah patah lah. Apa ya, tidak mudah, ulet lah. Entah. Oke teman-teman, ini sudah saya kencangkan semua dan sudah saya ganjel dengan ring. Apakah work dengan cheat kayak gitu? Cek nih teman-teman. Kalau bagian cheat kayak gini ya, kita harus pandai-pandainya mendiagnosa. Sebenarnya kalau dilihat dari gejala gearbox yang bunyi dan dia tidak bisa masuk shifter, itu udah ketahuan banget bahwa gearboxnya itu kesulitan untuk masuk ke gear ya, gear 1 atau gear 2 nya ya. Kemungkinan besar dia tidak nyangkut, atau kemungkinan besar itu sudah aus. Ini harusnya sudah work, dan kita bersihkan terlebih dahulu, nanti kita akan pasang teman-teman. Kita coba dulu ya teman-teman. Kita colokin dulu. Nah, mohon baterainya belakangan aja. Kita coba dulu. Oke. Nah, apakah work untuk cheat kali ini? Bismillah. Kita nyalakan transmitternya. Kita nyalakan RC-nya. Oke. Kita tahan ya. Oh, ini kurang maju teman-teman. Tinggal kita setting ini biar dia jauh lebih narik maju ke depan ya. Ini sudah sedikit menggigit. Cuma ini kurang maju nih teman-teman. Jadi saya mau majuin ini dulu ya. Ini shifternya kurang masuk nih. Waktu masukin dia kurang dorong ke depan. Nah, ini sudah masuk, tapi dia nyenggolnya dikit nih teman-teman. Jadi ini saya posisikan dia masuk ke depan dulu ya. Teman-teman, ini sudah saya majuin ya. Ini saya majuin berapa putaran, 2 putaran, untuk mendorong tuas ini agar jauh lebih panjang, dia bisa narik ke dalam ya. Dan ini sudah soft, bisa dilihat. Ini saya tahan ya teman-teman. Nih, panas, soft teman-teman. Gimana kalau mundurnya? Oke, aman ya. Pindah. Oke, sudah ya teman-teman. Jadi ini fix ya. Nah, masuk.
aman, alhamdulillah, problem solve ya. Jadi pengaruhnya adalah di settingan panjangnya ini juga ngaruh. Jadi kalian teman-teman harus bisa merasakan feel-nya ya. Kalau ini sekiranya servonya belum masuk, ini panjangin aja. Dan teman-teman, untuk tuasnya jangan ambil bagian atas ya, karena ini rawan banget servonya rusak. Nah, paling deket dengan dengan center ini adalah torsi yang paling besar. Kalau di sini nanti torsinya akan jadi turun ya teman-teman. Jadi ini membuat servo nanti bebannya jauh lebih besar, berat. Kalau di sini nanti torsinya jadi besar, jadi dia bisa menarik servo itu dengan aman dan jaraknya juga pas ya. Gitu teman-teman. Jadi untuk pengambilan ini juga ngaruh, panjang shifter ini juga ngaruh juga, kemudian gear yang oblak tadi juga ngaruh juga. Nah, banyak faktor di situ dan kita sudah solve. Semoga ini aman. Nanti sekiranya ini tidak aman, nanti saya akan update di video berikutnya teman-teman. Jadi semua untuk video HBR 1001 kita akan problem solve kan ya. Jadi di sini tidak hanya membuli, tapi kita harus bisa caranya gimana untuk membereskan si HBR ini agar HBR ini bisa jadi RC pertama kalian untuk mabar. Ya, RC murah, idaman dan cakep itu kan idaman setiap orang. Maka dari itu untuk HBR ini kita beresi ya teman-teman. Jadi kita beresi satu-satu, problem based problem, solve based solve. Dan ya beginilah untuk HBR. Jadi ambil sisi positifnya aja. Positifnya kalian bisa jadi teknisi HBR 1001 nih nantinya. Ya kan? Kalian teman-teman kalian yang punya masalah yang sama kan kalian bisa tahu, oh ini caranya kayak gini gitu kan. Nah, gitu teman-teman. Terima kasih buat kalian yang dukung channel ini dari awal sampai akhir. See you next time dan kita jumpa lagi di video-video tips dan trik berikutnya. Nah, ini kebetulan kan di video ini rilis itu ada RCMN 222 ya. 222 sudah rilis nih teman-teman. Jadi apakah Om Ewa harus mengobrak-ngabrik juga daleman si MN22? Kalau yang setuju bisa komen, kalau yang nggak setuju ya bisa komen nggak setuju buat apa MN itu kan. Karena gimana pun MN22 itu rank harganya itu sama kayak HBR teman-teman, di angka 2.800.000 sampai 2.900.000 nih teman-teman. Dan sampai sekarang barangnya masih goib. Buat teman-teman yang bisa check out MN222 di harga 2.800.000 itu mungkin beruntung banget ya. Karena HBR ini awalnya juga 2.700.000 teman-teman, 2.700.000, 2.800.000 dan sekarang harganya jadi 2.850.000 nih teman-teman. Setara dengan MN22 yang baru rilis. Dan MN22 itu basic kitnya SCX, gearbox tengah ya, bukan gearbox depan ya teman-teman. Kalau HBR ini basic kitnya adalah si Traxxas TRX 4. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. See you next time dan sampai jumpa di kesempatan lain waktu. Bye bye, salam satu hobi dan see you bye. New HBR Traxxas. Next time saya mau ganti SC Traxxas. Jadi nanti bakalan HBR lik Traxxas ya. Liknya viewnya apa namanya, dalemannya Traxxas nih. Sama sekalian motor Traxxas kali ya, biar nanti feelnya gimana gitu loh. Jadi klonnya HBR Traxxas, dalamnya Traxxas tapi isinya HBR. See you next time, bye bye. Yang mau lihat videonya ini nanti kalau dikasih ESC Traxxas bisa komen ya. Nanti saya bikinin. Ini kebetulan dapat ESC Traxxas nih, copotan dan new baru teman-teman, copotan nih teman-teman. Dan saya sudah bisa gabungin si Traxxas TQ1 ke sini. HBR ini mantap kalau tahu caranya beresin.